Oke, selamat datang teman-teman di Play and Pause. Hari ini kita akan review total ya soal si Bandai SHF Cyclops, dan ini dari Game Reverse ya guys ya. Jadi ya gue dapat ini baru sekitar semingguan yang lalu gitu, sejak video ini di produce ya. Baru datang di Indonesia kayaknya, lagi rame banget yang nyari, dan let's get into the video guys. Oke, jadi pertama-tama kita buka dulu figurnya. Kita bisa lihat dapat apa aja. Yang pertama pasti ada figurnya. Terus yang paling mencolok adalah ini ya guys ya. Jadi ini dapat semacam kayak stand background gitu. Ada instruksinya juga di dalamnya. Dan stand background ini nantinya bisa dipakai untuk pajangan kayak yang di sini nih guys. Cuman gua rasa gue nggak akan pakai ini sih untuk display ya. Nah, karena gue nggak pakai, jadi gue akan keep di plastiknya. Dan kalau ditanya ini dari mana ya asalnya, kenapa sih Bandai bisa bikin ini karena Game Reverse-nya ini, correct me if I'm wrong ya, ini kayaknya dari game Marvel vs Capcom yang ya zaman dulu kecil gue dulu sering main sih, cuman gue jarang pakai Cyclops. Dan anehnya tapi Cyclops adalah menjadi karakter favorit gue di X-Men gitu ya, dari komik-komiknya, dan animasinya terakhir di X-Men 97 gitu. Jadi langsung aja kita buka. Ya, ini kira-kira yang bakal lo dapat adalah kayak gini. Jadi ada dua tangan yang megang visornya, terus ada relax hands, ada yang semi gripping ya, ini kayak lebih powerful gitu, kayak kalau dia ngeluarin blast dari visornya itu dia mungkin kalian bisa pakai tangan yang ini. Terus ada dua tangan yang apa ini ngomongnya ya, kayak gini lah ya posenya gitu. Ada beberapa pose yang gue lihat di internet gitu, memang salah satu ikoniknya si Cyclops gestur tangannya kayak gini ya, sama kayak gini ya pastinya untuk megang visornya gitu. Lalu di sini ada dua neck options gitu ya. Neck options ini gunanya untuk apa? Gunanya biar lebih sturdy daripada kalau kalian pakai yang ini nih guys. Karena ini lumayan berat nih kayaknya ya, sama kayak di Mesco gitu. Dan kalau yang ini sih ya masih ringan ya. Terus ada figurnya juga dengan ekspresi yang flat dulu awalnya. Bisa dilihat ya. Terus habis gitu yang di sini ini adalah visor yang seakan-akan kayak udah selesai dipakai gitu, udah selesai nembak gitu. Jadi masih ada sisa laser-lasernya dikit gitu ya. But overall secara aksesoris sih kayaknya ini cukup aja ya buat Cyclops. Cuman yang gue sayangkan adalah satu, yaitu gue selalu suka ya kalau Cyclops itu pakai si jaket kulit warna coklatnya gitu. Menurut gue tuh ikonik, retro banget gitu ya. Cuman mungkin karena di gamenya juga nggak ada kostum itu, jadi ya memang Bandai cuma ngasih segini aja gitu. Cuman gue paham sih kayaknya kalau dikasih ekstra lagi, apalagi bahan soft goods gitu, dan ini merek Bandai ya, kayaknya bakal lebih mahal deh ini harganya gitu. So langsung aja kita take out figure ya. Untuk figurnya, first impression gue ya guys ya, ini cukup oke sih. Maksudnya gue selalu suka figur yang sturdy gitu ya, solid gitu. Kalau dipegang di bagian atas sini tidak ada wigglingnya. Terus so far oke sih artikulasinya ya. Ups, ya ini penyakitnya Cyclops gitu ya. Gue nggak tahu ya kalau yang lain, cuman experience gue punya yang si Mesco, dia selalu gampang copot sih, entah itu di visornya, which is aneh menurut gue, karena visornya kan harusnya dibikin gimana gitu ya biar selalu solid dan nempel gitu, cuman itu gampang banget copot. Dan di sini kayaknya kepalanya otomatis kalian lihat sendiri. Terus visornya sih masih oke. Dia modelnya kayak gini nih gitu, jadi nanti akan dipasang kayak gini. Dan rambutnya ini nanti bisa diganti-ganti di kepala dua yang lainnya itu, jadi kayaknya ada beda ekspresi gitu ya. Oke, sebelum kita bahas artikulasinya, mending kita cek dulu
isinya. Gue ambil yang paling gede dulu. Nah, di sini ada opsi yang visornya full beam, full blast gitu ya. Dan ini sebenarnya nggak berat, cuman kalau dipasang kayak gini sih berasa beratnya ya, apalagi kalau kalian pegang sini tuh berasa berat, titik beratnya tuh udah di sini gitu. Dan ini gampang, nggak selengket itu tuh untuk dipasang gitu ya. Tapi yang kalian dapat di sini ekspresinya yang kelihatan giginya gitu. Next, dapat yang versi lebih pendeknya ya. Ini kayak half beam gitu ya. Dan ini ekspresinya marah gitu. Jadi ya mungkin bisa ditukar-tukar ya ini. Let's say pakai yang ini. Ya, dia juga bisa. Gitu. Nah, terus neck jointnya ada dua versi seperti yang tadi gue bilang. Ada versi yang ball jointnya ini tuh satu lebih panjang ya daripada yang ini ya, satu lebih pendek gitu, dan shape-nya juga agak beda ya. Gue belum coba, tapi kalau yang gue baca dari first release-nya, dua neck joint ini ada opsi ketika kalian mau pakai visor yang full beam ini gitu, jadi dia lebih kuat nahannya dan kepalanya nggak gampang turun gitu ya. Ini yang menarik buat gua yaitu ini sih, karena sebenarnya kalau gue pribadi gue nggak akan pose pakai yang full beam gitu ya, unless buat fotografi. Mentok yang inilah gitu, cuman kayaknya untuk display itu yang ini tuh menarik banget ya, dan bagus gitu dibanding sama Mavic Bunya tuh kurang realistik gitu ininya, padahal ini yang gamer versi, maksudnya ini versi yang lebih animated gitu, cuman attention to detailnya tuh lumayan bagus sih. Oke. Next, ada tangan yang dari gripping itu, sculpting wise oke lah ya, nggak bisa komplain lebih. Yang gue suka adalah ini, karena kalau kalian koleksi Marvel Legends ya, jarang banget loh dapat tangan yang ini gitu, karena Marvel Legends tuh banyak versi ya, jadi nggak semua versi tuh lo bisa dapat yang kayak gini nih tangannya. Mostly cuman relax hands, terus habis yang kepal, kalau nggak mentok-mentok ya yang ini gitu. Terus ada yang ini juga, mungkin ini tangan yang cocok kalau kalian mau posein si Cyclops as a leader of X-Men gitu ya, karena kan dia sebagai leader, dia mungkin kayak ngasih komen atau gimana gitu, tapi ini nice touch sih ditambahin kayak gini. Oke, jadi sebelum kita bahas artikulasinya gitu ya, gue pengen bahas detail yang gue perhatikan di sini. Mungkin ini nggak kelihatan ya kalau di video ya atau di kamera, cuman kalau kalian pegang aslinya sih, itu dia tuh ada kayak shading di bagian ototnya masuk gini loh, jadi dia kayak bakal lebih gelap dan berasanya tuh ada two-tone biru, warna biru gitu ya. Terus yang menarik lagi guys, itu di bagian belt ininya, power belt ini, itu nggak kayak yang lainnya gitu, dia tuh kayak sabuknya ini soft plastik yang nyambung sampai bawah, jadi kalau diperhatikan bawahnya itu nyambung terus gitu, jadi nggak akan ada kesannya kayak ini tuh kepotong sama torsonya kalau kalian pose-posein gitu ya. Tapi sayangnya karena ini dia jadi terbatas banget nih artikulasi di bagian torsonya gitu. Tuh, jadi kalau misalkan kalian nundukin, otomatis sampai bawah ini ikut. Dan dia itu, yang gue curiga adalah kalau ngeliat dari sini, dia tuh nyambung sampai ke depan, jadi kayak ngebelit gitu ya sampai ke depan gitu. Karena apa? Karena ketika kalian posein ke belakang, dia kayak ke extend gitu, dan yang ini jadi kendor gitu. Jadi kayak ini tuh satu kesatuan plastik yang ngiket di bagian badannya gitu. Sayang banget ya sebenarnya, cuman ini eksperimental dari Bandai mungkin ya, dan gue cukup apresiasi soal itu. Kalau dari gue pribadi,
gue cukup agak problem ya di situ, karena pose torso itu lumayan ngaruh banget sih ke biar figur itu nggak kelihatan kaku gitu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Di luar itu komplain gue ada satu lagi, yaitu skin tone-nya ya. Skin tone itu kalau kalian lihat di sini tuh kayak pucet gitu. Gue paham sih kalau ini tuh arahnya lebih ke animated ya, atau kayak kartunnya gitu loh, kayak di gamenya ya. Cuman kayaknya kalau dikasih touch up sedikit, pakai weathering yang bagus, dia bisa lebih kelihatan natural sih ya. Ini tuh kayak plastik banget, dan jadi kayak kesannya tuh kayak mainan banget gitu. Oke, selain itu mungkin kita lanjut ya, bahas soal si yang rambutnya tadi sih. Sebenarnya ini gampang banget sih di fix ya, cuman gue selalu agak khawatir tuh di semua action figure Cyclops, terutama yang bisa diganti-ganti nih guys sama aksesorisnya gitu ya. Antara visornya atau kepalanya itu bisa diganti-ganti, itu pasti ada problem di antara visor sama entah apa yang bisa dicopot gitu. Gue nggak tahu kenapa, dan itu penyakitnya ada di Mezco sih, yang jujur sayang banget karena itu salah satu figure Cyclops yang gue suka ya gitu. Gue selalu lumayan pilih-pilih lah untuk action figure Cyclops gitu, karena gue lihat nggak semuanya banyak sculpt yang bagus gitu. Dan kenapa yang Bandain tertarik, karena ini mungkin salah satu kenangan dari masa kecil gue ketika main gamenya di PS1 ya waktu itu. Dan untuk artikulasinya sendiri, kepalanya 360, bisa lihat bawah segini, lihat atasnya segini, jadi range-nya lumayan banyak. Dan di belakangnya dia bagus ya, jadi kayak lehernya tuh sampai masuk banget, supaya kalau kalian dongakin dia masih kelihatan nyambung. Terutama kalau di kebawahin gini, ada gapnya tapi tolerable ya, maksudnya nggak kelihatan banget gitu. Terus untuk bagian shoulder-nya ini ada butterfly joint-nya, bisa sampai segini mentok ya. Jadi kalian bisa pose maju dikit sampai segini guys, which is ini lumayan ya untuk ukuran figure yang bukan yang figure ramping gitu. Jadi bisa sampai segini sih, kayak ketemu itu lumayan. Terus tangannya ya 360 derajat. Ini bisa sampai ke samping. Terus ini bisa diputar bagian sininya. Ini bisa nekuk sampai segini dong. Masih oke. Untuk join tangannya, dia ada join lagi sini, jadi bisa dipose-posein ya. Terutama pas dia nanti mau pegang visornya itu, gue merasa agak kesulitan ya, tapi lihat nanti ya setelah kita pasang-pasang ya. Terus sabuknya dia juga nggak nempel, which is good gitu. Terus bagian ini, bagian CD kuningnya ini ya, ini sebenarnya agak aneh, tapi gue paham mungkin karena artikulasi gitu ya. Cuman kalau dari belakang tuh jadi kayak pakai G-string gitu loh, agak lucu ya. Ya untungnya gue nggak pose dari belakang sih, cuman I mean it's okay. Lebih baik lagi kalau misalkan ada cara lain gitu ya, kayak si Marvel Legends itu dia mending ini digedein gitu, bagian sininya digedein, jadi kakinya full biru, nggak ada part dari CD kuningnya itu, celana kuningnya ini gitu, jadi nggak kelihatan lucu gitu. Tapi kalau diginiin sih jauh lebih better sih artikulasinya ya gitu. Tuh, tapi bisa sampai segini. Detail sculptnya juga oke, bagian sini kakinya cuma bisa segini, mentok segini untuk ankle ya. Sudah ada toe hinge ya, terus bagus. Sini juga. Nah, kalau soal artikulasi gitu ya, join-joinnya terutama untuk Bandai, ini kenapa harga figur ini nggak murah guys. Ini sekitar, kalau nggak salah waktu PO itu sekitar 1,4 1,5. Terakhir kalau retail price itu udah 1,6 gitu. Jadi harganya hampir sama kayak In Art Batman loh, bayangin deh. Tapi kualitasnya beda ya. Ini kayak buat
anak-anak juga masih oke gitu. Maksudnya anak-anak bukan anak kecil banget ya, tapi untuk teenager gitu masih oke untuk kalau mau koleksi ini gitu. Cuman gue nggak tahu sih faktor apa yang membuat ini mahal gitu. Apakah aksesorisnya gitu, yang gue selalu temukan di brand-brand Jepang dan Amerika kayak Hasbro ataupun Marvel Legends gitu ya, yang itu selalu mahal karena ada aksesorisnya yang banyak gitu. Dan kalau kita lihat dari InArt sendiri dengan harga yang segitu, aksesorisnya dapetnya segitu, ini nggak bisa di-compare banyak ya. Maksudnya harga itu jadi kelihatan mahal banget tuh yang si SHF ini gitu. Nah di luar itu, again ya, figur yang harganya 1 jutaan ke atas, itu yang gue selalu suka tuh join di siku-sikunya sini. Walaupun kelihatan banget ya ini joinnya, cuman dia tuh ada sculptingnya lagi, jadi nggak patah gitu. Beda kayak Marvel Legends ya. Marvel Legends kan memang harganya di bawah 800.000 ya biasanya. Nah ini tuh kalau Marvel Legends tuh selalu patah dan kelihatan ada kayak bulatan bautnya gitu. Kalau sini enggak ya, kecuali di sini. Ini udah pasti. Terus juga si dengkulnya juga di sculpting gitu. Jadi kalau diposein dia bisa kelihatan bagus ya, natural gitu. Kelihatan mainan sedikit nggak masalah sih menurut gue. Cuman itu sih yang gue apresiasi dari sculptor mainan kayak gini nih. Dipikirin banget. Cuman sayangnya ini ya gitu, si belt ini gitu. Gue sempet mikir apa misalkan ini dipotong sampai segini, terus sisanya tuh ditempel di bagian sini gitu, jadi masih bisa masuk. Tapi untung gue mengurungkan niat itu karena gue melihat di US sana tuh ada salah satu custom 3D printer gitu untuk action figure. Setelah dia copot ternyata memang join di dalamnya itu pendek ya. Jadi ada ball join gitu pendek banget yang dipasang di originalnya gitu. Lalu dia ngeprint sendiri yang agak panjangan segini dan dipakai. Alhasil secara tinggi dia jadi lebih tinggi dari yang Simavex gitu. Bukan lebih tinggi sih, jadi setara sama yang Simavex ya. Jadinya secara artikulasi di torso ya itu jauh lebih leluasa gitu. Nah ini mungkin gue rasa di sini ada yang nyangkut di dalam ini. Jadi dia nggak bisa diginiin bukan karena salah beltnya juga gitu. Bisa jadi karena ketutupan sama plastik yang ada di dalamnya sini, di apps sini. Nah, jadi ini setelah gue coba pasang dengan si tangannya yang megang visor itu, plus juga dengan visor yang paling gede. Kalau untuk di display, sebenarnya ini masih oke ya. Apalagi ini gue taruh di spinning rotator gitu, dia masih stabil sih. Dan jujur warnanya sih cakep banget sih. Ini kayak warna biru klasik, dicampur sama merahnya visornya itu, warna merah itu pas gitu ya. Kalau yang ini untuk aksesoris keduanya gitu ya. Gue coba pakai si open handnya, terus sama visor yang ngeblast half beamnya gitu. Dan ini cakep sih. Artikulasinya lumayan solid ya. Maksudnya banyak ruang artikulasinya gitu, lumayan luas jangkauannya. Dan untuk yang terakhir gue coba pakai commander handnya, commander gesture handnya gitu ya, sama si visor yang ada sisa-sisa dari beamnya gitu. Oke, jadi setelah kita bahas semuanya gitu ya, gue rasa ini figure cukup solid. Tapi untuk price point-nya, gue leave it to you guys ya sebenarnya, karena dengan price point 1,6 sih sebenarnya agak mahal ya. Gue expect-nya 1,2 atau 1,3. Tapi kalau ngeliat dari aksesorisnya dan kebiasaan dari brand-brand Jepang seperti Bandai SHF ataupun brand-brand Hasbro Marvel Legends gitu, ya selalu ada peningkatan harga ya guys ya. Atau mungkin kena biaya import juga kalau ketika masuk di Indonesia gitu. Teman, dibandingin dengan merek-merek yang lain, apalagi dari brand-brand China sekarang yang udah masuk ke Indonesia dan banyak kolektor juga, untuk harga 1,6 itu cukup pricey ya gitu. Dan di luar itu tapi secara playability-nya gue bisa kasih ini 8/10 gitu. Sebenarnya hampir perfect ya. Gue cuman menyayangkan dengan visor dan rambutnya aja, yang sebenarnya gampang banget diakalin sih guys gitu. Mungkin next time gue akan coba kasih tutorialnya ya guys ya. Nah, gimana caranya biar loose joints itu atau loose aksesoris itu bisa rapat lagi gitu ya, tanpa menggunakan power glue gitu.
Untuk possibility-nya gue bisa kasih 7,5/10 ya, sayang banget untuk bagian apps-nya gitu, walaupun bisa di-custom, gue tetap menilai dari apa yang gue dapat dari ketika unboxing gitu ya. Kalau secara quality gue bisa kasih 8,5/10 ya. Untuk secara figurnya sendiri solid, lalu untuk paint job-nya dan juga kuningnya, birunya, terutama pemilihan warna-warnanya itu bagus banget ya, apalagi dengan visor-visornya juga. Cuman overall itu yang bisa gue kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton, dan teman-teman yang mungkin baru tahu channel Play and Pause, kita baru banget ya establish di YouTube, dan kita mohon bantuannya teman-teman untuk subscribe. Semoga teman-teman bisa enjoy videonya dan membantu teman-teman kolektor, fellow collectors untuk tidak salah beli, atau mungkin punya pendapat lain bisa kalian tinggalkan di kolom komentar, dan klik bell notifikasinya supaya nggak ketinggalan ada video-video baru. Dan teman-teman bisa request juga, kalau kebetulan gue punya action figure-nya gue akan review untuk kalian. Dan see you guys on the next video. Bye bye.